Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujukan perkuliahan yaitu tentang CSR. CSR yaitu konsep perusahaan dalam memperhatikan persoalan sosial dan lingkungannya berdasarkan prinsip sukarela, yang kegiatan bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Jadi di sini CSR yaitu menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat dan timbal baliknya. Terus alasan kenapa diadakan kegiatan CSR yaitu yang pertama untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan. Jadi di sini ada kesepakatan dari pihak perusahaan dengan masyarakat mengenai keberadaan perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif. Otomatis dari kegiatan CSR ini nama baik perusahaan akan lebih baik lagi atau bisa disebut dengan positif. Yang ketiga, bagian dari strategi bisnis perusahaan. Jadi dengan adanya CSR ini sekaligus promosi kepada masyarakat mengenai keberadaan perusahaan yang sudah di lingkungannya. Terus untuk memperoleh license to operate dari masyarakat setempat. Jadi adanya pengakuan. Nah, di sini sudah ada perusahaan yang berdiri di tengah masyarakat. Terus bagian dari risk management perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial. Jadi dengan adanya CSR ini pihak masyarakat terutama itu tidak tersulut emosi. Intinya tidak dari pihak masyarakat tidak dirugikan, sehingga pintar-pintar perusahaan dalam memanage pengelolaan perusahaan tersebut. Selanjutnya, persepsi perusahaan terhadap kegiatan CSR. Yang pertama, keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan eksternal yaitu masyarakat. Jadi yang pertama ini perusahaan harus bisa mempengaruhi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dengan adanya perusahaan tersebut otomatis masyarakat terpengaruh langsung atau tidak langsung. Jadi secara langsung atau nanti pengaruhnya berjangka. Terus eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat baik ke arah negatif maupun ke arah positif. Jadi perusahaan di sini seenggaknya kalau tidak bisa mengarah ke positif, jangan sampai ada arah yang ke negatif karena akan nanti menimbulkan masalah baru. Terus dengan demikian perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif karena hal tersebut dapat memicu konflik dengan masyarakat. Otomatis tadi dengan adanya kegiatan CSR ini diharapkan untuk bisa meminimalisir masalah dengan masyarakat. Terus tanggung jawab CSR, yang pertama perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan alam. Jadi di sini perusahaan harus melihat dampak terhadap lingkungan sekitar, terutama masyarakat dan alam yang ada perusahaan tersebut didirikan. Jadi misalnya kayak perusahaan minyak atau perusahaan apa yang nanti limbahnya itu harus diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, perusahaan memiliki suatu tanggung jawab untuk berperilaku dengan siapa mereka melakukan bisnis. Jadi perusahaan di sini memiliki tanggung jawab baik terhadap perusahaannya, terhadap pemerintah dan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar agar eksistensi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Terus yang terakhir, bisnis harus perlu mengelola hubungan dengan masyarakat yang lebih luas dengan alasan komersil atau untuk nilai tambah terhadap masyarakat. Jadi bisnis harus ada hubungannya dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi tidak hanya masyarakat yang di lingkungan perusahaan, tapi lebih luas lagi agar istilahnya pemasarnya lebih baik lagi. Terus teori-teori dalam CSR, yang pertama itu teori politik, yaitu sekelompok teori-teori
dengan pendekatan CSR yang memusatkan perhatiannya pada interaksi dan koneksi antara bisnis dan masyarakat, kekuasaan dan posisi bisnis, serta tanggung jawab yang melekat pada bisnis tersebut. Jadi teori politik ini dari pihak perusahaan itu harus bisa mengaitkan atau bisa mempengaruhi masyarakat terhadap bisnis yang dikembangkan. Terus teori integratif yaitu teori yang memandang pada bagaimana bisnis mengintegrasikan tuntutan sosial dan biasanya fokus kepada mendeteksi, mencari, dan memberikan respon kepada tuntutan sosial untuk mencapai legitimasi sosial. Jadi teori integratif ini lebih kepada mencari solusi. Yang jadi permasalahan itu apa, dicari solusinya agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. Terus teori etika yaitu teori-teori yang berperan sebagai perekat hubungan antara perusahaan dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mengungkapkan mengenai hal-hal yang benar untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Jadi teori etika ini diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan masyarakat. Ya, sekian singkat mengenai CSR, yaitu yang hubungannya antara perusahaan dengan masyarakat dan timbal baliknya. Bagaimana perlakuan perusahaan terhadap masyarakat nanti akan memberikan efek dari masyarakat kepada perusahaan tersebut. Terima kasih.